True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Merdeka, shalom merdeka. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa penuh ini, Pak. Waktunya 2 kebaktian seharusnya. Iya, puji Tuhan, luar biasa puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang baik. Saya boleh hadir tempat ini kembali. Terima kasih buat Pak Roni sekeluarga. Terima kasih buat Pak Dono. Ya, kayak Blangkon aku sampai pangkling. Saya cuma diberitahu dress code-nya batik, sehingga saya pakai batik. Kalau boleh pakai pakaian adat, ya saya akan pakai pakaian adat sih. Saya pikir Pak Roni pakai tadi. Ada kemarin malam ngobrol sama Priscilla, dia enggak ngomong apa-apa gitu untuk pakaian adat. Ya, terima kasih Pak Dono. Mestinya ini waktunya Pak Dono, sehingga saya diberi kesempatan untuk tukar. Mestinya saya minggu depan. Tapi ya saya mesti ada kegiatan yang lain. Saya atur waktu, rasanya sudah 2 bulan saya tidak ketemu anak saya yang ketiga, sehingga saya pengen segera ke Jakarta gitu. Nah, dia masih di Lampung, 1 bulan lebih lah dia keliling di Sumatera. Jadi kemarin pagi dia bilang masih di Lampung Pak, masih sekali lagi cooking demo masak itu. Dan mungkin sudah OTW ke Jakarta, makanya saya pengen segera ketemu, makanya tukar jadwal Pak. Oke, puji Tuhan. Pagi hari ini saya banyak berbicara dari kitab Roma. Saya menggarisbawahi hal ini, kitab Roma, bahwa hanya Yesus dan tidak ada yang lain yang melakukan semuanya ini. Amin. Tadi saya nyeletuk sama Pak Roni, lagu yang dinyanyikan tadi tidak bisa dinyanyikan ini Pak, lagu ini. Karena kalimatnya jelas, Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Bapak Ibu, saya garis bawahi, di YouTube ada banyak pengajaran yang macam-macam. Tapi tetaplah ya dan amin dengan firman yang beliau sampaikan, yang dari gereja ini sampaikan, bahwa Yesus tetap Tuhan dan Raja. Tidak ada yang lain. Amin. Jadi tolong jangan terpengaruh dengan hal-hal yang ada di pengajaran-pengajaran yang ada di YouTube. Tidak semuanya menurut saya Pak, tidak semuanya benar. Benar, patokan saya jelas Alkitab. Patokan saya adalah firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu ragu dan sebagainya, jangan ragu untuk selalu tanya ke Pak Roni atau ke staf yang ada, Pak Dono dan staf-staf yang lain yang ada. Amin. Supaya Bapak Ibu tetap kuat di dalam firman. Amin. Karena hanya firman segalanya buat kita, hanya Yesus segalanya buat kita. Nah, pagi hari ini saya ajak untuk kitab Roma supaya kita diteguhkan bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Ya, yang merdeka bukan hanya bangsa ini, tapi setiap dari kita, Tuhan mau supaya kita merdeka. Roma 3 ayat 9b, Roma 3 ayat 9b, haleluya, bisa dibukakan di Roma 3. Oke, nah ayat 9, jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di, mari baca sama-sama, 1, 2, 3, mari bahwa, 1, 2, 3, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi ayat ini jelas, nanti Bapak Ibu bisa baca mulai 9 sampai 18 ya. Tapi ayat 9b ini jelas bahwa semua orang, kita semua sudah ada di bawah kuasa dosa. Roma 3 ayat 23 katakan semua orang telah berbuat
dosa. Roma 3 ayat 23. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yes, jelas ya kalimatnya, bukan akan, tapi telah berbuat dosa. Bapak Ibu boleh lihat anak-anak Bapak Ibu, meskipun mulai umur 1 tahun, mulai kecil, tanpa diajari bisa berbuat dosa enggak? Oh bisa. Anak saya enggak ada yang ngajari. Dia enggak tanyain sama mamanya, sudah makan? Jelas belum, tapi bilang sudah. Tidak ada yang aja. Memang anak kecil tidak suka makan. Ada beberapa anak kecil aja yang suka makan. Yang gemuk-gemuk itu ya suka makan lah. Yang kurus-kurus pasti tidak suka makan. Tapi kebanyakan anak itu tidak suka makan. Sukanya bermain. Benar kan ya? Nah waktu mereka mulai kecil itu loh. Kan tidak mungkin kita orang tua ngajari berbohong. Ya benar kan ya? Tapi kok bisa berbohong? Iya kan? Bahkan anak saya yang satu, buku PR-mu mana? Tidak ada, ketinggalan sekolah. Disembunyiin di bawah organ, di bawah piano gitu. Nah, tidak ada yang ngajarin untuk sembunyiin di bawah seperti itu, tapi dia bisa sembunyikan seperti itu. Nah, Bapak Ibu pasti pernah lihat seperti itu kan ya, terjadi di anak-anak kita, meskipun umurnya baru setahun. Iya, mungkin yang tidak lakukan itu Moses ya. Karena sejak lahir sudah pendeta bapaknya, mungkin. Nah, semua orang alami seperti itu. Dan kalimatnya jelas, semua orang telah berbuat dosa. Termasuk kita, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, orang berusaha lakukan berbuat baik supaya dia membayar kejahatan, ketidakbaikan yang dia lakukan. Orang berusaha bayar kejahatannya, dosanya dengan berbuat baik. Realitanya berhasil atau tidak? Tidak akan berhasil. Karena apa? Karena sudah di dalam kuasa dosa. Firman yang pertama tadi katakan semua orang di bawah kuasa dosa. Firman yang kedua ini katakan telah berbuat dosa. Karena ada di dalam kuasa dosa, maka cepat atau lambat kita akan berbuat dosa. Bisa paham di sini ya? Karena dalam lingkungan yang berdosa, maka cepat lambat kita akan berbuat dosa. Tanpa disuruh, tanpa diajari, tanpa diperintah, maka dengan sendirinya kita akan berbuat dosa. Nah, ayat yang ketiga adalah Roma 2 ayat 12, semua orang akan binasa. Roma 2 ayat 12, semua orang akan binasa. Pada waktu berbuat dosa, pada waktu ada di bawah kuasa dosa, maka semua orang akan berdosa. Perhatikan Roma 2 ayat 12, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Nah, siapapun kita, karena ayat ini katakan semua orang, baik yang di bawah hukum Taurat maupun tidak di bawah hukum Taurat, akan tetap dihukum, akan tetap dihakimi, akan tetap mengalami kebinasaan. Ya, amin. Jadi siapapun kita tidak bisa, mau tidak mau akan terjadi dengan sendirinya, karena tinggal dalam kuasa dosa, kemudian berbuat dosa, maka kita akan binasa. Ya, amin ya. Jadi ini yang terjadi Bapak Ibu. Siapapun kita, dari suku, agama, ras apapun kita, karena kita telah tinggal dalam kuasa dosa, maka kita akan berbuat dosa, maka kita akan binasa ujungnya. Itu sudah pasti. Amin. Maka karena begitu besar, Yohanes 3:16, kasih Allah akan dunia ini, sehingga kita diselamatkan karena karya Yesus. Amin. Jadi tidak ada cara yang lain selain karena kasih. Karena Yesus. Yosua 3:16, Yohanes 3:16. Ayo baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah telah mengaruniakan siapa? Mengaruniakan Tuhan Yesus. Amin. Bukan yang lain.
Lewat Tuhan Yesus saja, setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Pada waktu kita percaya di hati kita, mengaku di mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja, maka diselamatkan. Kalimatnya sama, kekasih Tuhan, percaya. Amin. Roma 10, 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya berulang kali harus bertemu dengan anak-anak Tuhan. Ini harus ya dan amin. Pagi hari ini, Bapak Ibu yang belum pernah mengaku dengan mulutmu, mungkin kau sudah percaya di hatimu, tapi ayat ini mengajari kita untuk confess, untuk mengaku. Saya berulang kali di radio, saya mengatarkol orang-orang yang seperti ini. Karena ini yang Tuhan mau, tidak hanya cukup dipercaya di hati kita, tapi kita mesti mengaku di mulut kita, Yesus adalah Tuhan dan Raja. Kalimatnya ini jelas di ayat 10, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, ayat yang ke-9. Yesus bukan hanya nabi. Amin. Sorry ya, saya ngomong belak-belakan ya, kekasih Tuhan. Yesus bukan hanya sebagai nabi, tapi kita harus mengaku Dia sebagai Tuhan dan Raja atas hidupmu. Amin. Tidak ada cara yang lain membuat kita tidak binasa selain lewat satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Ya, hanya Dia yang bisa lakukan itu. Karena hanya Yesus yang membayar semua hukum Taurat. Hanya Yesus yang melakukan semua dosa dan Dia bayar tunai, lunas lewat karya di kayu salib. Amin. Di kayu salib Dia katakan sudah selesai, berarti karyanya sudah selesai. Tidak ada yang tertunda, tidak ada yang tersisa, semuanya selesai. Amin. Nah, bagian kita adalah percaya. Berulang kali dikatakan di ayat ini percaya. Percaya. Bukan karena kita lakukan sesuatu, tidak bisa. Karena kita tidak bisa dan kita tidak punya apa-apa untuk melakukan sesuatu. Yang bisa kita lakukan adalah percaya. Amin. Iman yang membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus, membuat kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan. Ayat yang lain katakan bukan karena perbuatanmu, itu karena kasih karunia. Bagian kekasih Tuhan, bagian kita semua adalah percaya. Dan kalaupun kita percaya, itu pun juga kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini saya mengingatkan semua kita. Ada pemain musik? Tolong sih. Percaya. Karena Tuhan Yesus yang sudah lakukan. Percaya. Karena semuanya dibayar tunai oleh Tuhan Yesus. Percaya Dia tidak lakukan itu gratisan. Dia lakukan itu dengan luar biasa. Amin. Karena tanpa Tuhan Yesus, maka tidak bisa apa-apa kita. Tanpa Tuhan Yesus, maka kita akan binasa. Tanpa Tuhan Yesus, ya kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Roma 3 ayat 24 sampai 28 berbicara tentang kasih karunia. Roma 5 aja kita buka. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Saya minta lagu ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Mari kita baca sama-sama. Karena waktu kita masih lemah, 1, 2, 3, karena waktu kita masih lemah, Kristus pada waktu kita lemah, pada waktu kita dosa, Dia sudah mati buat kita.
Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat yang ke-8. Akan tetapi, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Amin. Dia telah mati untuk kita semua. Pagi hari ini tidak sekedar memperingati Agustus, tapi saya mengajak kita memperingati kemerdekaanmu, Bapak Ibu, pada waktu engkau kali pertama datang dan percaya kepadanya. Ingat kasih-Nya, baikan-Nya. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Biar musik main. Hanya orang yang sungguh-sungguh yang Tuhan terus bawa. Tapi orang yang suam-suam, firman-Nya jelas, katakan apa? Dimuntahkan. Kita boleh memperingati kemerdekaan bangsa ini 78 tahun. Tapi pertanyaannya buat kita semua juga termasuk saya. Masihkah kasih zaman itu masih kita ingat di hati kita? Mungkin kita masih ada di gereja, mungkin kita masih ada di mimbar pelayanan ini, tapi greget cinta itu hilang. Bisa enggak? Bisa. Kita boleh nyanyi lagu tadi tentang Indonesia, tapi itu enggak ada apa-apa kalau kita enggak lansakan sentuhan dulu di hati kita. Mungkin Bapak Ibu sudah 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun jadi Kristen. Ada yang mungkin 50 tahun lebih, ada mungkin yang 70 tahun lebih. Siapapun kita. Pagi hari ini sebelum kita lanjut di acara ini, saya ngajak untuk tenang. Mari ingat kali pertama engkau menghampirinya, engkau percaya Yesus sebagai Tuhan atas hidupmu. Ambil waktu sebentar lu doa. Hari ini kita boleh ada karena kebaikannya. Hari ini kita boleh berdiri, Bapak Ibu boleh pakai pakaian yang ajaib ini, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena kasih-Nya. Buk gampang menggerutu, buk gampang ngomel, buk gampang berkeluh kesah. 2 minggu yang lalu teman saya masih muda, belum menikah, 20 sekian, 30. Orang Kendal sini, Kendal Semarang, Jawa Tengah. Panas 2 hari, hari ketiga lumpuh. Orang bisa jalan, berangkat ke kantor masih nyeret, sampai di kantor jam 12 dia tahu-tahu tidak bisa berdiri. Nangis. Saya bayangin dengar cerita dia, kalau saya mungkin ya nangis geru-geru ya. 2 hari cuma panas, dan berangkat kantor masih jalan, jam 12 tahu-tahu dia lumpuh. Bawa teman-temannya ke rumah sakit, semua lumpuh. Termasuk pakai bantal, tidur kan pakai bantal, kepalanya geser ke kiri, balikin kepala gini aja enggak bisa. Bapak Ibu tahu penyebabnya apa? Penyebabnya cuma 1 ekor nyamuk. Kena jikungnya. Nyamuk kan bisa DB, bisa chikungunya.
gara-gara nyamuk. Mau boleh punya rumah berapa, duit berapapun, gara-gara 1 ekor nyamuk, kita bisa nangis geru-geru loh. Ayo jalan Pak. Berapa hari kemudian pulih, apa yang dilakukan? Latihan jalan lagi. Latihan jalan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu boleh hadir sini, itu pun kebaikan Tuhan. Lihat toh itu gitu loh. Saya gemes dengan orang-orang Kristen yang begitu gampang untuk ngomel, begitu gampang untuk berkeluh kesah. Padahal jelas firman-Nya katakan hidup dan mati dikuasai oleh tidak. Hati-hati dengan mulut kita. Saya tidak tahu, sekali lagi, saya tidak tahu berapa tahun Bapak Ibu sudah jadi Kristen. Tapi malam hari ini sama-sama, buat tidak cuma Bapak Ibu, tapi juga buat saya pribadi pagi hari ini. Karena kasih-Nya, kita boleh ada, kita boleh ikut kebaktian ini, kita boleh hadir di sini. Tutup mata sebentar yuk. Mari masing-masing sendiri berdoa sama Tuhan. Mengucap syukur, minta ampun. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Mengucap syukurlah dan minta ampun, kemudian mengucap syukurlah. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah engkau terima sampai pagi hari ini. Bisa berjalan, bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian bagus, bisa pakai sepatu bagus, semua karena Tuhan. Mari bersyukur. Mari ingat kemerdekaan yang sudah engkau alami sekian tahun yang lalu. Pada waktu engkau datang di mimbar altar call. Mungkin pada waktu itu, atau mungkin engkau sendirian di kamar, dan Roh Kudus jamah dirimu Bapak Ibu. Makasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Amin. Besar kasih Allah pada kita. Mari katakan, ku tak akan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Amin, 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 amin. Ku takkan lupa anugerah-Nya.
lepaskan seratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Meteraikan setiap kasih-Mu yang sudah ada di setiap hati kami. Dan biar jangan kau biarkan kami suam-suam ya Bapa yang baik. Biar kasih panas itu senantiasa menggelora di hati kami. Di setiap Bapak Ibu, setiap rekan-rekan yang hadir, setiap kekasih Tuhan yang hadir di tempat ini. Berapapun usia mereka, biar kasih cinta yang dari Bapa itu senantiasa menggelora di hati ini. Terima kasih. Terima kasih meteraikan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima itu kekasih Tuhan di dalam nama Yesus. Terima itu di dalam nama Yesus. Terima itu di dalam nama Yesus. Biar terus mengalir kasih itu membasahi, menembusi setiap relung hati kita. Di dalam nama Yesus segala kesuam-suaman dicabut, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Mengalir terus kasih itu menembusi setiap hati yang ada di dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Mari kita lihat lagi kembali di Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Oke, ayo baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang. Itu stop, siapa ini? Adam. Ya, oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Mari baca selanjutnya sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka amin. Tidak ada nama yang lain selain nama hanya Yesus Kristus. Hanya oleh karena satu orang itu kita telah, bukan akan loh ya, telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Pada waktu kita percaya Tuhan Yesus akan karya salib di Yesus, kematian, kebangkitannya, maka di situ kita menerima kasih karunia, anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Nah, perhatikan Bapak Ibu, pada waktu kita bertemu dengan kebenaran, bertemu dengan Tuhan Yesus, maka kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kalimat selanjutnya katakan akan hidup dan akan apa? Hidup dan berkuasa oleh karena satu orang. Nah, sebelum saya ke situ, Bapak Ibu, ayat ini katakan telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Amin. Saya berulang kali kasih contoh, kita sama-sama yang terus kasih contoh. Bapak Ibu boleh berkata berkali-kali, beribu-ribu kali tentang ini. Air dan sebagainya. Kemarin waktu perjalanan sini saya berhenti di Starbucks Salatiga. Ada teman yang telepon, saya bilang, saya ada di Starbucks, saya bilang gitu. Kamu boleh ngomong 1000 kali kata Starbucks, tapi kamu tidak akan mengalami, menikmati apapun kecuali saya, karena saya ada di Starbucks dan saya minum kopinya, saya bilang gitu. Sama, Bapak Ibu boleh berkata air berkali-kali, tapi Bapak Ibu tidak akan menikmati kesegaran air ini pada waktu kita tidak meminumnya. Ya Pak ya. Kita boleh ngomong Yesus, Yesus, Yesus dan Yesus. Tapi pada waktu kita tidak bertemu dengan pribadinya, kita tidak akan mengalami apa-apa. Amin. Bagaimana Pak bertemunya? Ya percaya. Sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan itu.
ada banyak orang yang di sekitarnya. Benar kan ya? Tapi kenapa Alkitab mencatat hanya satu orang yang disembuhkan? Karena wanita itu datang mendekat kepada Yesus. Kenapa dia mendekat? Karena dia percaya. Pada waktu dia percaya, dia mendekat kepada Tuhan Yesusnya, dia berkata, aku akan menjamah jubahnya dan aku akan sembuh. Sembuh enggak? Sembuh. Saya yakin ada banyak orang yang di sekitar kiri kanan Tuhan Yesus bersentuhan, bersenggolan dengan Tuhan Yesus, tapi tidak mengalami apa-apa. Kenapa? Karena cuma lihat, karena cuma kagum, tidak ada percaya. Pada waktu kita percaya, maka kita akan bertemu dengan kebenaran itu, bertemu dengan pribadi itu, mengalami pribadi itu. Maka kita mengalami yang namanya merdeka. Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Pada waktu kita bertemu dengan kebenaran itu, bertemu dengan Yesus itu, maka kita merdeka dan benar-benar merdeka. Roma 8:36, Roma 8 ayat 32 terlebih dahulu, Roma 8:32. 32 dulu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Tidak hanya tahu, tapi kebenaran itu memenuhimu. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tidak ada cara lain selain kita bertemu dengan Tuhan Yesus membuat kita merdeka. Roma 8:36. Jadi apabila anak itu, siapa? Tuhan Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Digarisbawahi, ditegesi sampai 2 kali loh. Benar-benar merdeka. Galatia 5 ayat 1, tidak usah dibuka. Galatia 5 ayat 1 hampir sama dengan Roma. Kristus memerdekakan kamu. Pada waktu kita bertemu Kristus, pada waktu kita berjumpa dengan kebenaran, maka benar-benar merdeka. Merdeka dari apa, Pak? Karena di kayu salib dia bilang apa? Telah selesai. Merdeka dari apa? Merdeka dari sakit penyakit. Merdeka dari apa? Merdeka dari kutuk. Merdeka dari apa? Merdeka dari kepahitan. Merdeka dari kemiskinan. Merdeka dari semuanya. Karena firman ini benar-benar merdeka. Amin. Jadi posisi kita merdeka. Karena Kristus sudah lakukan itu. Bangsa ini merdeka de jure. 17 Agustus 45. Tetapi bangsa ini harus terus mengisi kemerdekaannya. 78 tahun kita lalui. Bapak Ibu secara roh merdeka. Tapi ada banyak orang Kristen yang tidak tahu membiarkan dirinya tidak merdeka. Pagi hari ini saya sekali lagi ngomong. Engkau harus merdeka dari sakit penyakit. Engkau harus merdeka dari kutuk apapun itu. Dia bisa menghabiskan, menyelesaikan dan memang sudah selesai kutuk itu. Engkau harus merdeka dalam hal keuangan. Engkau harus merdeka dari narkoba dan sebagainya. Engkau harus merdeka dari LGBT. Amin. Di akhir nanti saya akan ngajak kita doa. Mari mematahkan apapun itu yang kau rasa membuat kau terikat di hari-hari terakhir ini. Saya tidak tahu apa, tapi Bapak Ibu tahu. Kenapa ya Pak aku kalah? Kenapa ya Pak aku mesti jatuh di sini? Kenapa ya Pak aku ngalami ini? Firman ini katakan, engkau bertemu Yesus, engkau merdeka. Amin. Roma 5, kembali ke Roma 5 ayat yang ke-17 tadi. Semua harus menang, karena Tuhan yang memberi kemenangan. Roma 5 ayat 17 tadi katakan, oleh satu pribadi yaitu Yesus Kristus, akan hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Artinya apa? Kita berkuasa atas sakit penyakit, kita berkuasa atas kutuk, kita berkuasa atas kemiskinan, kita berkuasa atas narkoba, kita berkuasa atas semuanya itu.
karena satu nama, Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu pagi hari ini boleh mengalami masalah apapun. Nasib kita, firman ini katakan engkau berkuasa atas masalahmu. Masalahmu ada di bawah kakimu, kekasih Tuhan. Amin. Lihatlah kebesarannya, bukan kebesaran masalahmu. Ini jelas loh, hidup dan berkuasa. Engkau semuanya, siapapun engkau, apapun statusmu, apapun kondisimu, engkau berkuasa atas persoalan hari ini yang sedang engkau hadapi. Persoalanmu di bawah kakimu. Karena satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia mau kita merdeka. Dia mau kita berkemenangan. Haleluya. Amin. Sekarang prakteknya. Pagi hari ini tidak cuma kita yang mengalami kemerdekaan. Percuma kita tadi nyanyi ini, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Kalau tidak dimulai dari kita sendiri. Amin. Kita harus merdeka dan Tuhan sudah berikan kemerdekaan itu lewat Tuhan Yesus. Mari mematahkan, menghancurkan segala macam kutuk apapun yang masih engkau rasakan. Selesai merdeka. Tapi bukan hanya berhenti di tempat ini. Maka engkau harus lihat, Bapak Ibu harus lihat. Orang-orang yang di sekitarmu. Bapak Ibu yang kerja, coba lihat. Banyak orang-orang di tempat kerjamu yang belum sungguh-sungguh merdeka. Ya apa ya? Benar enggak? Belum sungguh-sungguh merdeka. Saya baca di berita online, contoh ada banyak orang yang belum merdeka secara finansial, secara keuangan. Saya baca sampai kaget. Pinjol, tahu pinjol ya? Itu sekian triliun loh Pak. Sekian triliun hanya di Jawa. Saya baca gila ini. Triliun. Sekian triliun. Kenapa sih orang terikat dengan pinjol? Karena dia belum mengalami merdeka secara keuangan, finansial. Kalau orang itu mengalami merdeka secara finansial, tidak mengalami pinjol. Betul tak betul? Ya, jadi kita merdeka karena bertemu Tuhan Yesus. Nah, ada banyak orang di tempat kerja kita, di kuliah, di sekolah, dimanapun kita yang belum merdeka. Bapak Ibu harus garap itu, harus temui orang-orang yang sedang menangis, merindukan kemerdekaan itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Roma mencatat seperti ini di Roma 8 ayat 19, semua makhluk rindu menantikan anak-anak Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ini firman loh. Jadi bukan berpikir nanti seperti bangsa Israel ada tiang awan, tiang api di mana menyatakan kemuliaannya. Tidak. Lewat Bapak Ibu, lewat kita semua ini menyatakan kemuliaan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita rindu untuk merdeka. Orang-orang di sekitar kita rindu untuk mengalami kemerdekaan. Saya setiap hari, saya setiap minggu saya masih berdoa buat bangsa dan negara ini. Iya. Tapi saya tidak hanya berdoa buat bangsa dan negara ini. Ambil contoh tahun 2004. Tahun 2004 saya beli sebuah rumah di Madiun. Saya suka rumah itu, saya lihat, saya senang, saya beli. Terus saya tinggal di situ. Saya renovasi sebentar, lantainya saya renovasi, atapnya saya renovasi, plafon. 2 bulan selesai, kemudian saya tempati. Begitu saya masuk, saya kaget. Kagetnya kenapa? Karena di samping rumah saya itu ada lapangan. Setiap malam mereka mabuk di situ. Saya tidak ngira, karena saya belum pernah masuk daerah situ. Cuma saya masuk situ karena seneng, lihat rumahnya itu seneng. Cocok dengan selera saya, selera istri saya, kemudian saya beli. Tapi setiap malam orang di situ mabuk gitu loh. Bukan pernah sekali 2 kali, tapi namanya orang mabuk, mereka di depan pagar rumah saya, pagar itu terkunci ya, teriak-teriak sambil pegang pagar ini. Apa yang saya lakukan? Jelas saya doa. Kenapa? Kita punya otoritas, kita punya kuasa. Kenapa kita punya otoritas kuasa? Karena kita sudah merdeka. Kenapa kita merdeka? Karena Tuhan Yesus.
Paham ya urut-urutannya seperti itu. Saya pakai otoritas, saya mematahkan segala roh yang ada di situ. Tentang mabuk dan sebagainya. Mereka mabuk seperti itu. Tapi tidak sekedar saya mematahkan itu. Saya lihat waktu itu ada satu anak, seumur anak saya yang 1 tahun. Tapi bapak itu setiap pagi, dia selalu gendong anak ceweknya itu 1 tahun. Gendong gini kemudian dia suapin. Terus saya ajak ngomong waktu itu, istrimu mana? Saya bilang gitu. Kok yang istilah yang melihara kamu, yang dulang kamu. Dia bilang, istri saya di Kalimantan Pak. Saya ini anaknya Dayak dia bilang. Jadi saya menikah, saya hamil di luar nikah, terus keluar anak ini, tapi keluarga istri saya orang-orang Dayak tidak suka dengan saya. Saya diusir untuk kembali ke Jawa. Dan saya suruh bawa anak cewek ini ke Jawa, pulang ke Madiun. Saya bilang sama istri saya, ada baju yang tidak kamu suka, anak-anak tidak suka, kasih ke dia. Ada mainan, kita beli mainan yang anak-anak sudah tidak mau, kasih ke dia. Jadi hampir setiap hari dia itu terima mainan, terima makanan kecil, terima snack. Itu saya kasih. Saya kasih sembako. Hampir ya setiap minggu sekali atau 2 minggu sekali saya kasih sembako. Jadi saya tidak hanya berdoa saja, saya beri itu. Bapak Ibu tahu, tidak perlu waktu lama, 2-3 bulan, lenyap orang-orang itu yang di situ. Lenyap dalam area mereka berhenti mabuk di tempat itu. Kemarin saya sudah tinggal di situ 20 tahun, saya kemarin 16 kan semua enggak tahu di sini ada enggak, biasanya kumpul RT seperti itu ya, di sini ada enggak tahu ya. Ya saya juga masih kumpul meskipun saya pindah rumah, saya masih ada. Saya bilang mana teman-teman yang dulu itu. Semuanya sudah kembali ke rumahnya masing-masing Pak, sudah enggak ada yang mabuk. Masih baik, sekarang semua baik. RT pun tahu, RT yang tempat saya itu sudah 28 tahun jadi RT. Saya bilang sama ketua RT-nya, enggak apa-apa Pak, belum 32 tahun. Jadi belum waktunya turun, saya bilang gitu. Nah, yang ingin saya cari contoh adalah, Bapak Ibu kan ada Komsel. Ada ya Pak ya Komsel ya. Nggak usah berdoa buat kota dulu, tapi berdoalah buat Komsel. Komsel kan per wilayah. Di wilayah itu Bapak Ibu pasti tahu kondisinya apa, kejadiannya apa di wilayah itu. Spiritnya apa, rohnya apa di daerah situ. Tiap Komsel akan berbeda-beda, benar kan? Tiap wilayahnya berbeda-beda, karena Pak Roni bilang tiap wilayah punya makanan sendiri-sendiri. Itu yang saya suka itu. Punya kekasan makanan sendiri-sendiri. Berarti setiap wilayah juga punya spiritnya sendiri-sendiri. Nah, Komsel ini yang harus doa buat wilayahnya masing-masing. Amin. Tidak hanya doa, maka mesti praktek kasih. Mereka akan lihat kasih itu. Saya tetap percaya seperti firman Tuhan katakan, love is never fails. Kasih tidak pernah dan tidak bisa gagal. Amin. Mari mulai di Komsel, patahkan spirit yang ada di wilayahmu masing-masing. Amin. Pendoa di sini pasti ada pendoa ya Pak ya. Pendoa berdoa mengcover gereja ini, mengcover kota ini. Tidak sekedar doa, mesti rutin puasa. Amin. Mesti rutin puasa. Puasa itu baik. Puasa itu baik. Bapak Ibu harus puasa. Pak ora kuat mah cobaan. Enggak. Itu cuma bicara di pikiranmu. Karena engkau berkata tidak kuat, maka tidak kuat. Kalau engkau berkata kuat, maka akan kuat. Kamu harus berpuasa. Saya setahun sekali itu puasanya 7 hari. Tanpa makan. 7 hari saya tanpa makan, tapi saya minum. Kenapa? Itu bagus buat lambung. Jadi puasa itu bagus buat lambung kita. Mengistirahatkan lambung ini untuk tidak gerak terus. Ya, jadi puasalah mungkin seminggu sekali. Mungkin seminggu 2 kali. Ayo. Harus ada sesuatu terjadi atas kota ini. Amin. Lewat Komsel, lewat tim doa yang ada. Bapak Ibu yang kerja, mari lakukan sesuatu di tempat kerjamu. Saya dulu kuliah di Ubaya. Saya tidak sekedar kuliah, tapi di hari tiap minggu kita berdoa buat kampus. Tidak sekedar doa, kita doa keliling di kampus itu. Di Ubaya ada banyak fakultas, ada banyak buildingnya, gedungnya masing-masing. Teknik, ekonomi, hukum, psikologi, kami bagi. Kami ada PD, kita kumpul dulu di hari Jumat jam 11
Begitu kita sudah selesai doa, ayo nyebar ke kampusnya, ke fakultasnya masing-masing. Kita berdoa, kita keliling, kita muteri, mulai dari lantai yang bawah sampai yang paling atas. Dan terus kita lakukan seperti itu dan terjadi hal yang luar biasa. Orang-orang yang jalani kebijakan kampus itu bisa diganti dengan cara Tuhan yang ajaib. Orang-orang anak Tuhan mulai diberi kepercayaan untuk memimpin. Yang lucu ada satu orang itu bicara seperti ini, pekerja universitas yang kita kenal, dia bilang ini, sudah lama loh Pak gak naik gaji. Iki kok bisa tahu-tahu naik gaji? Saya dengar itu sampai tertawa nih. Iya, ini nyata gitu loh. Jadi ada kuasa pada waktu kita memperkatakan, pada waktu kita doa. Amen. Saya ngalami. Jadi sejak di kampus saya sudah ngalami. Saya di rumah yang 2004 itu saya juga ngalami. Dan saya rindu Bapak Ibu juga ngalami di kota ini lewat komsel masing-masing. Yang sekolah, kamu bisa doain anak-anak setiap hari, setiap pagi, didoain satu persatu. Amin. Setiap anaknya sekolah ini mereka boleh jadi berkat buat orang tuanya. Saya banyak dengar kesaksian justru lewat anak-anak, orang tua menjadi percaya Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak sangat mudah disentuh hatinya lewat firman yang kita sampaikan, lewat contoh yang kita sampaikan. Pada waktu mereka ngalami sentuhan itu di sekolah dan mereka bawa itu di rumah ada sesuatu yang terjadi. Amin. Jadi siapapun kita harus benar-benar merdeka dan bawa kemerdekaan itu buat orang-orang di luar yang masih memerlukannya. Amin. Amin. Ayo sama-sama yuk. Saya rindu dimanapun saya melayani, saya rindu ada sesuatu yang terjadi. Kotanya berubah, komselnya berubah, youth-nya berubah. Saya izin Pak, saya izin masuk youth. Saya enggak tahu di sini ada apa enggak. Kemarin saya tanya sama Priscilla, ada youth Sabtu? Belum ada, karena gladi bersih di sini kemarin ya kan. Saya rindu youth sini juga berubah. Saya enggak. Kemarin saya lihat gladi bersih, ada banyak anak-anak muda. Anak-anak muda adalah senjata yang luar biasa buat kota ini. Amin. Senjata yang dahsyat buat gereja ini. Amin. Yang tua tetap menjangkau rekan-rekan yang tua. Yang dijangkau rekan-rekan yang senior lah, jangan bilang tua. Dijangkau, dimerdekakan. Yang muda, mari jangkau anak-anak muda. Sampai kota ini berubah. Ini urgent, yang terakhir saya ngomong. Bapak Ibu boleh baca di berita manapun. Berkali-kali, lebih dari 3-4 kali, mungkin sudah 5 kali lebih. Bapak Presiden Pak Jokowi senantiasa sampaikan, hati-hati pilih pemimpin. 2004, 2029, 2034. Pemimpin yang benar akan membawa negara ini masuk sebagai negara yang maju. 2045, ini nubuatan buat bangsa ini, bahwa karena demografi, jumlah penduduk anak muda yang besar, yang banyak, ini membuat negara ini jadi bangsa yang maju. Itu nubuatan yang sudah lama sekali saya terima, termasuk dari sini Jacob. Dan saya berdoa tidak gugur, tidak batal, jadi semuanya. Makanya dimulai dari usia-usia sekolah harus jadi. Amin. Ayo doa, seminggu sekali berdoalah buat memimpin yang akan datang. Saya tidak nyebut nama, saya tidak mau kampanye, tapi doalah sungguh-sungguh. Pemimpin yang benar-benar Tuhan kehendaki yang harus jadi atas bangsa dan negara ini, supaya membawa bangsa ini lebih maju dan maju lagi. Amin. Jangan anggap sepele. Kalau Bapak Presiden aja sudah wanti-wanti, kita sebagai anak Tuhan yang punya otoritas lewat doa, lewat confess, lewat memperkatakan, mari kita doakan setiap minggu, setiap kali pada waktu kita puasa, bawa doa, terjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Mari tutup Alkitab Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak yang baik. Biar kami semuanya seperti yang Kau katakan, kami benar-benar merdeka. Firman Tuhan katakan apa yang tidak ditanam oleh Bapa, dicabut di dalam nama Yesus. Pagi hari ini
Bapak Ibu yang belum merasa merdeka, mari confess, mari perkatakan janji Tuhan ini benar-benar merdeka. Mari cek apakah engkau sudah bertemu dengan kebenaran ini. Pada waktu engkau bertemu, maka engkau benar-benar merdeka. Mari perkatakan, di bagian sisi-sisi mana engkau seringkali kalah. Di sisi-sisi yang mana seringkali engkau bolak-balik jatuh lagi. Pagi hari ini saya mengajak masing-masing berdoa. Mari confess, akui kesalahanmu dan minta ampun sama Tuhan. Kemudian patahkan di dalam nama Yesus. Karena Tuhan tidak mau engkau kalah. Dia mau engkau menang. Dia mau engkau hidup dan berkuasa. Tidak sekedar hidup dan kalah. Karena firman-Nya katakan jelas, Tuhan mau engkau hidup dan berkuasa. Berarti engkau menang, bukan kalah. Mari patahkan itu. Engkau yang terikat akan apapun itu patahkan. Engkau yang masih sakit patahkan itu, bahwa engkau sehat. Tuhan mau engkau sehat. Engkau yang masih mengalami masalah keuangan patahkan itu dalam nama Yesus. Tuhan mau engkau merdeka secara keuangan. Di dalam nama Yesus, segala macam kutuk, segala macam hal-hal yang tidak baik selesai. Karena firman Tuhan katakan sudah selesai di kayu salib. Dia mau engkau hidup dan berkemenangan. Dia mau engkau hidup dan berkuasa. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terjadilah dalam nama Yesus. Karena itu hakmu, kekasih Tuhan. Karena itu nasibmu. Karena itu destinimu. Engkau hidup dan berkuasa. Engkau hidup dan menang. Makasih. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu di hatimu untuk orang-orang yang belum merdeka, mari 1-2 menit ini doakan mereka. Mari doakan mereka. Mungkin teman sekolah, mungkin teman kerja, mungkin teman kampus, mungkin anak buahmu, atau mungkin bosmu, atau siapapun yang Tuhan taruh di hatimu saat ini. Mungkin keluargamu. Apapun nama yang Tuhan taruh di hatimu, mari doakan Bapak Ibu. Mari doakan. Mereka perlu merdeka. Mereka perlu merdeka. Mereka perlu merdeka. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Mari doakan yang Tuhan taruh di hatimu, siapapun itu, mari doakan. Oh, rata-kata-karalas iterepeteke rata-karalas. Siapa takara-takaralas itereteke rata-karalas. Siapa takara-takaralas itereteke rata-karalas iterete. Yesus. Siapa parata-kata-karalas iterepeteke rata-karalas iterete. Mari terus berdoa, mari terus berdoa, mari terus berdoa. Tidak sekedar kita memperingati kemerdekaan bangsa ini, tapi biar kita juga merdeka semuanya, karena ini yang Tuhan mau. Dan tidak hanya kita merdeka, tapi kita punya ambil keputusan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum merdeka. Mari kita menjangkau jiwa-jiwa yang belum merdeka. Mereka perlu sentuhan kasih-Nya membuat mereka merdeka. Siapa akan membawa sentuhan kasih itu selain daripada kita, kekasih Tuhan? Siapa yang boleh melepaskan, menyalurkan kasih itu selain diri kita? Siapa selain diri kita? Yang Tuhan taruh di hatimu nama-nama itu, mari doakan. Ayo doakan 1-2 menit ini, doakan. Siata-kata-kata jamah. Jamah Tuhan, jamah Engkau mendengar seruan kami. Biar Engkau menjamah, biar Engkau mengabulkan, biar Engkau berkata, Engkau lakukan sesuatu pada orang-orang yang kami doakan ini di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, mari kita katakan yes Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan. Kota ini diubahkan lewat gereja ini, lewat anak-anakmu yang ada di tempat ini. Biar kasih itu menjalar, mengalir
dari setiap komsel yang ada, mempengaruhi setiap RT, setiap kelurahan, setiap kecamatan, hingga akhirnya kota ini. Setiap pribadi boleh bertemu dengan kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus.